Baik teman-teman sekalian, hari ini kita ketemu lagi. Tadi kita udah bahas sedikit ya, juga sempat ice breaking juga tadi sebelum kita masuk ke kelas ini ya. Dan saya harap teman-teman udah siap nih untuk menerima materi selanjutnya dari kami. Sebenarnya ini bukan gaya Bapak biasanya ya, yang langsung ngasih judul besar-besar ya. Karena kalau filosofi Bapak sendiri, seberapa besar titelmu tidak menjamin kualitasmu. Tapi hari ini saya pengen bawa yang nuansa yang berbeda. Jadi saya langsung kasih judul besar ya di sini. Konsep mall. Teman-teman mesti bingung nih kalau dengar kata mall. Mall itu apa sih? Tapi kita bakal bahas secepat mungkin ya. Nah, sebenarnya banyak dari kita itu adik-adik teman-teman yang banyak terjebak kalau misal suatu satuan itu harus kelipatan 10. Ya, kita tuh belajar kayak sentimeter, kilometer itu 10 hektometer. 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Jadi kelipatan 10 semua. Tapi kita lupa bahwa ada satuan-satuan yang dia itu bukan kelipatan dari 10. Salah satunya lusin. Satu lusin ada 12 buah. Dia bukan kelipatan 10, tiba-tiba aja satu lusin 12 buah. Nah, ini juga sama ya. Di sini ya tertulis nih, ketika nanti teman-teman lihat di bagian sini nih. Bapak menuliskan ada 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10, ini pangkat ya teman-teman, karena Bapak nggak tahu cara superscript pakai Google Slide, kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, di sini kita bisa ngelihat angka yang begitu rumit dalam mol. Sebenarnya mol itu apa sih? Kalau nanti teman-teman bertanya-tanya. Jadi kalau teman-teman ngomongin soal sejarah ya, yang pertama kali merumuskan mol itu namanya adalah Avogadro. Kalau teman-teman lihat ada sepasang mata di sini, yaitu gambarnya beliau ya. Nah, beliau itu merumuskan angka luar biasa yang sedikit rumit ya, yang nanti hafalannya agak susah juga. Itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Beliau dapat itu dari mana? Setelah beliau mencoba untuk membuat patokan satuan dari senyawa dengan menggunakan 12 gram karbon 12 ya, atau kalau kita nanti ini C12 gitu ya. Alasannya apa? Itu sebenarnya bukan ranah SMA, untuk nanti kita belajar ranahnya kenapa kok pakai C12 gitu. Jadi kita akan skip poin itu. Yang penting yang mau saya tekankan di sini, mol itu adalah salah satu satuan gimana cara kita nyebut suatu ukuran senyawa ya. Itu nanti, dan uniknya teman-teman, mol itu nanti bisa saling berkaitan dengan banyak satuan, yang dimana nanti kita akan pelajari sebagai berikut. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama ya. Hubungan mol, atau kita biasanya sebut, atau kita biasanya tuliskan dengan N kecil, dengan jumlah partikel atau X ya. Jadi beda teman-teman kalau kita ngomongin mol sama jumlah partikel ya. Partikel yang kecil-kecil itu jumlahnya ada berapa, sama mol itu beda. Jadi jangan bayangkan kalau saya bilang 1 mol H2O itu berarti ya H2O itu cuma sepasang H2O aja, nggak ada partikel-partikel lainnya gitu loh. Nah, di sini saya menuliskan rumus dasar karena menurut Avogadro ya, 1 mol itu mengandung jumlah partikel sebanyak 12 gram C12 atau sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang artinya setiap mol mengandung jumlah sebanyak itu. Ya. Kita langsung aja masuk ke contoh soal teman-teman. Ini kita langsung belajar praktis karena ini full hitung-hitungan dan lumayan padat ya. Jadi saya mohon teman-teman untuk stay fokus ke layar ya. Nih, hitung jumlah partikel dalam 5 mol emas murni ya, atau AU ya. Kita di sini tahu apa sih? Kalau kita mau tulis, kita ada diketahuinya ya. Ya Allah, tulisan saya jelek banget. Tapi nggak apa ya, masih bisa kebaca ya. Ada yang bilang enggak? Ya maaf, nanti bisa tanya ini maksudnya apa Pak ya. Nah, yang kita tahu ini ada 5 mol ya. Ini gede banget ya tulisannya ya, nggak apa. Diketahui ada 5 mol emas murni atau AU. Sebagaimana kita tahu, kalau menurut Avogadro, tiap mol itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kalau ada 5 mol, berarti kalau ditanya X-nya ada berapa, X dari emas atau XAU lah di sini ya, kita tulis lah ya. XAU di sini ada berapa, maka kita masukin aja angkanya. Kita punya 5 mol. Wih, astagfirullahaladzim. Ya.
Ternyata ada kesalahan di sini ya teman-teman. Kita ulangi aja. Jadi kita kalau misal tadi kita udah tahu ada 5 mol, kita masukin aja angkanya ada 5 mol. Setiap 5 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang artinya kita langsung bisa tulis di sini. Berarti dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Yang kalau kita lihat nih, aduh 5 kali 6,02, ada yang bisa bantu saya teman-teman? 30,1 ya, bener ya, kali 10 pangkat, aduh ya Allah jeleknya. Nah, tapi teman-teman ingat, ini adalah bilangan notasi ya. Ada salah satu aturan di bilangan notasi, angka depan ini yang di sini itu nggak boleh puluhan ya. Makanya kita hapus aja ya. Kita revisi, komanya kita taruh ke depan jadi 3,01. Kalau di sini dibagi 10, yang sini harus kali 10. Berarti dikali 10 pangkat yang semulanya 23 jadi 24. Betul. Dan ini adalah jawabannya. Ini apa? Ini partikel ya. Ini aku tulis PRTKL ya, bukan protokol ya, tapi partikel. Nah, ini untuk jumlah partikel, hubungannya mol sama jumlah partikel. Kemudian kalau kita lanjut ke slide selanjutnya, ini ada massa molar ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak dari yang sebelumnya ini, teman-teman? Aman semuanya? Nanti Bapak akan terus check up ya. Check up ya, benar, check up ke teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketinggalan. Nah, sekarang kita masuk ke massa molar. Ini masih sedikit familiar ya ke kita. Kalau kita dulu belajar di awal-awal, kita belajar banyak tentang massa molar. Tapi kita bakal review dulu bentar ya. Nah, teman-teman semuanya lihat ke layar. Bagaimana teman-teman dulu di kelas pertama masuk ya, itu biasanya diajar nanti ada X, terus nanti di sini ada angka katakanlah A, terus di sini B. Ya kan, teman-teman? Yang di sini nanti teman-teman akan diajari, aku singkat aja jadi NM atau nomor massa. Yang di sini jadi MM atau massa molar. Gitu ya. Atau ini nomor massa, ini massa atom. Atau nanti biasa. Nah, walaupun nanti kalau di tabel periodik biasanya ditulis begini. Ditulis A-nya di sini, B-nya di sini. Ya. Dan itu tergantung. Yang jelas kita fokus ke yang sini nih, teman-teman. Yang A ya. Kita fokus ke yang A. Nah, kita hubungannya mol dengan A atau massa molar itu apa? Nah, saya sudah memberikan rumus pasti di sini bahwa mol itu massa itu bisa dicari dengan mol dikalikan dengan massa molar. Itu kalau menghitung massa. Kalau menghitung mol tinggal kita pakai yang biasa kita gunakan dari dulu ya, yaitu kalau kita tahu mol itu sama dengan gram per mr atau AR. Oke. Nah, hitung mol dari 2,3 gram natrium, yang kita tahu di sini apa? Ada gram. Nah, dengan AR, Na3. Ini kita tahu AR. Kita udah tahu gram sama AR. Kita disuruh cari mol, berarti kita pakai rumus yang ini aja. Yaitu mol sama dengan, kita langsung aja masukkan 2,3 gram per berapa teman-teman? Ini udah gramnya. Kita tahu apa lagi di sini? AR. AR-nya sebanyak? 23. Jawabannya teman-teman? 0, bagus. Nah, oh iya bener banget. Terima kasih sudah diangkat. Jangan lupa untuk nulis satuan teman-teman. Kalau nanti teman-teman nggak nulis satuan, Bapak salahkan ya. Oke. Ini untuk sampai sini ada pertanyaan, ini masih cukup mudah ya teman-teman? Belum ya? Oke. Baik. Kemudian masuk ke volume molar atau volume. Ini volume molar gas ya, jadi dalam bentuk gas. Baik. Di sini ada dua keterangan teman-teman, tolong perhatikan sebentar. Dalam keadaan standar dengan suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm, volume molar itu bisa dipastikan per molnya itu ada 22,4 liter. Sementara kalau dia dalam keadaan temperatur ruangan, dia akan per molnya itu akan memakan volume 24,4 liter. Yang dimana itu kita langsung skip aja karena saya mau langsung praktekkan di soal nanti ya.
Tapi kalau saya mau rumuskan nih sebenarnya teman-teman, nanti teman-teman bisa pakai rumus keledai yang selalu saya pakai ya. Nanti kalau teman-teman ini kita punya mol tuh. Kita tahu dari tadi di sini kita tadi suruh tulis volume molar di sini. Terus nanti ada JP ya, bukan Julia Perez, tapi jumlah partikel. Terus ada di sini massa ya. Sebenarnya teman-teman kalau kita tadi bandingkan ini nih, saya selalu membuat jembatan di sini ya. Ada yang keluar, ada masuk. Keluar, masuk. Ada keluar, ada yang masuk. Nah, ketika misal kita tahu nih ya, ini jembatan yang nanti bisa dipakai untuk teman-teman sampai lulus ya. Nah, kita tadi udah belajar ada jumlah partikel, mol itu bisa dikonversi ke jumlah partikel, begitu juga sebaliknya, volume material juga sebaliknya, volume materi, kemudian massa juga sebaliknya. Nah, sebenarnya ada kesamaan nggak sih teman-teman? Ya, kita tadi tahu di sini ada angka-angka penting ya. Kalau di volume molar tadi ada angka-angka 22,4. Ini kalau dalam STP ya atau standar temperature pressure ya. Aku nggak tahu sebenarnya, Bapak nggak tahu ini apa ya, tapi itu tebakan Bapak. Terus 24,4 ini liter per mol ya. Ini sama, katakanlah sama lah, liter per mol. Ini kuncinya. Nah, kemudian massa tadi kita belajar, oh kalau kita mau nyari ke massa, kita harus kalikan dengan mR. Ya kan, dari mol kita mau cari massa, kita harus kalikan dengan mR atau AR. Oke, kita tulis. Kemudian kalau untuk kita nyari jumlah partikel, kita harus kalikan dengan bilangan Avogadro. Kali 10 pangkat 23. Nah, teman-teman, kita punya satu pola nih. Kalau misal kita tahu mol dan mau keluar dari rumah dia harus mengkalikan dengan tetangga dia. Harus kali dengan tetangga. Dia mau ke rumah sebelah nih, dia harus sapa dulu tetangga ini. Ya kan? Baru bisa ke rumah yang lain. Makanya kalau dia mau menyapa, dia harus kali. Tapi kalau kebalikannya dia mau pulang lagi ke mall, dia harus dibagi. Begitu juga dengan semuanya. Kali, ini bagi ya. Terus ini kali, ini bagi. Dengan rumus ini kita bisa mengingat dengan cepat dan akurat juga. Nah, sekarang masuk ke latihan. Bapak akan kerjakan satu, sisanya teman-teman kerjakan di rumah masing-masing karena melihat waktu ini udah lumayan memakan waktu ya untuk belajar konsep mol ini ya. Baik, tadi yang belum kita contohkan adalah yang menghitung volume. Baik teman-teman, boleh perhatikan ke nomor 4 sebentar ya. Baik, saya mau teman-teman bantu Bapak. Tadi kita tahu apa aja di sini? Yang kita tahu ada mol, kemudian ada volume STP, udah dikasih tahu keterangannya STP itu berapa liter per molnya. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Apa rumusnya kalau kita mau nyari volume? Tadi kalau kita ngeliat di sini, kalau kita mau nyari volume, kita mau keluar, kita tahu mol, mau keluar berarti harus dikali sama siapa? Sama STP ini. Berarti kita masukkan aja ke sini. 3 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Di sana ada mol, di sini ada mol, tidak linear, coret. Terus 3 kali 22,4, ada yang bisa bantu Bapak? 3 kali 22,4, ada yang tahu jawabannya dari teman-teman? 67,2. Baik, betul sekali. Jadi 67,2 liter. Ya. Jawabannya adalah 67,2 liter untuk 3 mol gas CO2. Nah, itu adalah contoh yang Bapak berikan karena nomor 4 bonus karena tadi Bapak belum sempat untuk memberikan contoh. Kemudian untuk soal nomor 1, 2 dan 3 teman-teman harap kerjakan di rumah karena sebagai evaluasi ini sekarang Bapak sudah diburu-buru, kita lagi buka puasa ya, teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada. Kalau nggak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Ingat, latihan mandiri dan materi selanjutnya kita akan bahas besok.